Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fil wal walidi wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah rabbunal karim, rabbunal malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa syafi'ana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa qarrim wa azim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin nuril mubin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in tahirin, amma ba'du. Muhammadun basharun naqal bashar bal huwa yaqutun bainal hajar. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ana bijahi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wa aqulu lakum subhanallah wa bihamdih. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada kesempatan ini kita mendapatkan hidayah, taufik, inayah dari Allah. Bisa kembali kita bertatap muka, berijtimah, berkumpul di majlis ilmu dan dzikir yang telah kita adakan setiap minggu sekali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendatangkan manfaat buat kita zahir dan batin, manfaat dunia, manfaat akhirah, dan semua kita mendapatkan ilmu yang manfaat dunia dan manfaat akhirah. Dan mudah-mudahan asbab dari berkumpulnya kita ini, Allah tetapkan semua kita memiliki anak cucu keturunan laki-laki dan perempuan sampai hari kiamat, menjadi hamba Allah yang salihin, menjadi hamba Allah yang salihat, min ahlil khair, min ahlil karamah wal istiqamah fid dini wa dunya wal akhirah, terpelihara dari segala macam bala, wabah, musibah, penyakit dan fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah, ma dhahara minha wa ma batan. Amin Allahumma amin ma'al lutuf wal afiyah. Kemudian daripada itu, salawat dan salam selalu kita hantarkan dan pasrahkan ke pangkuan junjungan alam, junjungan kita Nabi besar Sayyiduna Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, semua sahabat, para kerabat, para pengikut beliau, tabi'i tabi'in ila yaumiddin. Nasyi'in wal khasyiat rahimakumullah wa hafidhakumullah. Para habaib, para syaraif, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati. Kita masuk ke dalam pembicaraan wal maqalatur rabi'atu asyarah. Kita masuk ke dalam pembicaraan dua dari 14 yang akan kita bicarakan. Pada pembicaraan yang ke-14 ini, an ba'dil hukama, dari sebagian para aulia Allah. Siapa hukama ini? Atibba'ul qulub wa humul aulia. Inilah mereka-mereka dokter hati yang dengan mereka ini semua kita bisa diangkat mereka dari alam yang penuh dengan noda dan dosa kepada alam yang penuh dengan cahaya dan ibadah. Jadi kekuatan para hukama ini bisa orang yang ta'aluk dengan mereka dengan sendirinya tanpa susah payah akan mendapatkan makam kemuliaan. Mudah-mudahan kita senantiasa dikelompokkan dan dipertemukan dengan para hukama ini. Jadi ini atibba'ul qulub wa humul aulia ini banyak masih bertebaran di muka bumi ini. Menatap wajah mereka menjadikan kita ini terhindar dari
kecelakaan. Ini para hukama. Bahkan maling sendiri bisa menjadi wali karena masuk ke rumah para hukama ini. Apalagi orang-orang yang memang hatinya sudah condong untuk mencintai mereka. Nah, sebagian hukama ini berkata, man tawahhama anna lahu waliyan aula minallah qallat ma'rifatuhu billah. Masya Allah. Siapa yang menyangka bahwa dirinya, lahu itu lahuman, siapapun, dia menyangka walian, ada penolong, ada yang penyayang, ada yang pemberi, pemelihara, walian, aula minallah, lebih utama dari Allah. Jadi umpama di hatinya ini ada satu kesimpulan, di luar dari Allah ada yang lebih hebat, yang bisa menolong, bisa memberi rezeki, bisa memelihara, bisa menyembuhkan, bisa membahagiakan, dan lain hal. Ada di titik hatinya, ada yang lebih utama dari Allah. Maka ini membuktikan qallat ma'rifatuhu billah, orang itu sedikit memiliki pengenalan kepada Allah. Wal makna, maksudnya atau maknanya di sini, man dhanna, siapa menyangka, annalahu nasiran aqrabu minallah, bahwa baginya ada penolong yang lebih dekat dari Allah, wa aktsaru nusratan minhu, paling banyak membantu daripadanya Allah nih, fa innahu lam ya'rifillahi ta'ala, maka orang itu hakikatnya tidak makrifat kepada Allah. Ini padahal kedudukan makhluk ini, siapapun namanya makhluk ini, kedudukannya hanya sampai batas ikhtiar, berusaha. An-nasu yudabbir wallahu yuqaddir, menentukan hasil. Tidak ada satupun di alam semesta ini yang memilikinya kecuali hanya Allah. Nah, lalu orang ini memandang selain Allah ada memiliki kekuatan, sehingga hatinya ini lebih bahagia kepada orang ini selain kepada Allah. Maka orang itu jelas jiwanya, hatinya tidak memiliki makrifat kepada Allah. Dan Allah berikan kita makrifat yang sempurna berkat kita berkumpul yang seperti ini. Maka kita akan sampai kepada titik apa? Kalau selain Allah yang kita pegangi, sampai kepada titik di mana kita kecewa. Karena selain Allah ini binasa, hanya Allah yang kekal. Ketika kita kayaknya sampai ke liang lahat di alam kubur, masuk ke alam arwah, tidak ada pegangan yang paling kita harapkan kecuali Allah. Hanya lagi hidup di alam dunia, pengetahuan kita tentang pemberi kebahagiaan, pemberi penyelamatan, pemberi bantuan, ada yang lebih aula dari Allah. Bagaimana kita bisa kelak menjadikan kubur yang kita tempati itu menjadi raudhah min riyadil jannah? Nah, di sini kita mulai berusaha, jer orang anjir setip by setip, setapak demi setapak, perlahan-lahan kita mulai meninggalkan di luar Allah yang selama ini kita simpulkan memberi kebahagiaan. Nah, makanya kita ini kadang-kadang diajarkan Tuhan, kita berharap sesuatu sampai hari ini, sesuatu yang kita harapkan itu kada pernah menjadi nyata, supaya kita bercermin dengan tidak menjadi nyata ini, bahwa siapa kita makhluk bukan khalik. Makanya di dalam Al-Quran, ala bizikrillah tatmainul qulub, hanya Allah
yang bisa menenteramkan hati. Tapi hati siapa? Hati yang sudah ma'rifat kepada Allah. Makanya ujar para hukama, para aulia juga menyimpulkan dzikrul lisan yahsulul ujur. Zikir lisan ini menghasilkan pahala. Jadi walaupun kita ini kada ingat apa-apa, tapi muntung kita la ilaha illallah, la ilaha illallah, kita akan mengantungi pahala. Tetapi zikrul qalbi, ingat dengan hati bukan dengan lisan. Nah, dengan hati ini sudah tanpa suara, sudah tanpa huruf. Tetapi hatinya sudah menyimpulkan apapun yang terjadi ini tidak akan pernah terjadi tanpa kehendak dan izin Allah. Ini hati sudah memandang demikian ruang lingkup hidup dan kehidupannya. Tidak akan bisa bagaimanapun makhluk ini berkehendak akan menjadikan kehendak itu nyata tanpa di luar dari kehendak dan pengetahuan Allah. Nah, bagaimanapun makhluk ini bersatu untuk tidak menghendaki, tetapi kalau Allah sudah menghendaki, maka persatuan makhluk ini tidak akan pernah memiliki daya apa-apa. Tetap punya Allah yang terjadi. Inilah Allah yang kita mesti tentram bersamanya. Nah, lalu kita nih punya kesimpulan, aku jar bahagia tuh Bang, bilanya anu, tapi anunya lain Allah, berarti orang itu sudah sedikit makrifat kepada Allah. Bayangkan amun kita ini merasa bahagia dengan gigi misalnya, maka perlahan-lahan satu persatu nang pandudian tumbuh ini di awak kita, maka pandahuluan gugur, mulai beinggulan, mulai tapaculan, baya mengicak ayam kantaki rupoy, tadi baru banget patah, baya becaramin lawang sakiping muntong. Nah, kalau kita ini menganggap ini sebuah kebahagiaan kita, maka kita akan kecewa. Dan ini bahasa gigi, makhluk Allah, apapun di luar Allah akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Mulai kita yang sudah belajar ini bertahap perlahan-lahan kita tinggalkan penyimpulan-penyimpulan kita yang membahagiakan kita selain Allah, itu mulai sudah kita lepas. Tapi bukan berarti kita berlari dari semua ini, bukan. Tetap ini kita cintai sebagai makhluk Allah, tetapi ini bukan tujuan sebuah kebahagiaan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, sadikitannya makrifat ini, bahkan di ujungnya sini fainahu lam ya'rifillah ta'ala, orang itu hakikatnya belum lagi makrifat kepada Allah. Orang itu berarti masih diumbang-ambingkan dunia. Lalu kada kawa kita misalnya nih di alam dunia nih. Nah, memang hakikatnya kita kada akan kawa. Dan kalau kita melihat di alam dunia ini orang tertipu, orang kada ibadah, orang kada menuntut ilmu, orang saling membenci, orang saling hasud, orang saling dendam, memang itu kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mataul, jangan dikecam habis-habisan, memang itu keadaannya. Nang kita ini mestinya sanjung, mestinya kita hormati, mestinya kita muliakan. Siapa orang yang keluar dari gurur itu? Misalnya nih, ketika orang ini sakampungan bercabur di lumpur, karena lumpur, jangan bingung, memang tak cabur di lumpur. Nang kita bingung ini tak cabur, tapi sedikit pun lumpur tidak mengenai tubuhnya. No, ini nang hebat. Nah, dunia ini tempat lalai. Jadi amun melihat orang lalai, biasa kita, memang ini tempat lalai. Lalu ada nang kada lalai. Nah, manusia ini tuh, ini tempat adalah tempat papaci. Lalu karena papaci wajar, karena tempatnya di tempat papa. Lalu ada orang di tempat papaci itu sama kayak kita kada bersandal, maka kada karena papaci.
Nah ini nang top. Nah orang sabarataan kada menuntut ilmunya memang wajar karena ini dunia. Lalu ada nang hakun menuntut ilmu, ini memang top manusianya karena keluar dari tempat gurur, tempat tipu daya alam dunia. Mudahan ini bisa dipaham. Nah satu inilah jadi perlahan-lahan kita lapasi ini culukan-culukan nang samalam ini. Nah kita anggap ini penolong kita, ini pembahagia kita, ini segala hal kita, tapi segala hal nilaiin Allah mulai kita lepasi culukannya. Kita mulai bergerak lewat apa? Nah lewat ibadah yang walaupun tersiok-siok kita mengamalkan ibadah itu, tetapi tujuan kita adalah Allah. Makanya ada para tuan guru kita malah jadi sebelum sembahyang dianjurkan kita ini mengucapkan ilahi anta maksudi, ya Allah hanya engkau nang ulun tuju, waridha ka matlubi, nang ulun cari selama hidup ini adalah ridha engkau Tuhan. Biar berduit ulun banyak amun pian ridha himong ulun nyata lah, mana berduit banyak mana Tuhan ridha himong itu. Biar kada sing duitan pun amun pian ni ridha Tuhan, karena prioritas ulun ridha pian ulun akan bahagia. Nah ini orang yang sudah mulai bergerak menuju makrifat kepada Allah. Kemudian lagi yang kedua, waman tawahhama, siapa menyangka annalahu aduan a'da min nafsihi, baginya memiliki musuh melebihi dari nafsunya. Nah, ini menyangka ini musuhnya ini melebihi nafsunya di dalam diri ini. Nah, ada yang melebihi dari nafsu dalam dirinya, qallat ma'rifatuhu binafsihi, orang itu kada kenal benar tentang nafsu dalam dirinya. Jadi paling musuh kita itu adalah nafsu kita. Nah nafsu ini ada nafsu rububiyah, nafsu ketuhanan. Ada satu pendapat ulama nafsu mulkiyah, ya sama nafsu ketuhanan. Apa nafsu ketuhanan ini yo? Di dalam diri ini nah merasa seorang paling berilmu, nah merasa seorang paling mulia, merasa seorang nah harus diagungkan. Nah kemudian jiwa kita ini jiwa memperbudak makhluk. Nah, jangan kau makhluk ini jadi budak kita. Nah itu nafsu rububiyah. Ini biar guring tetap berdosa. Di mana? Karena ini sombong. Karena ini memiliki nafsu rububiyah menjadi Tuhan. Bu ini kada kau dia apa ini? Kada kau hilang dosanya ini dengan amal ibadah. Kecuali dia melepas nafsu rububiyah ini. Nah ini nafsu rububiyah. Nah ada nafsu ini nafsu syaitaniyah. Apa nafsu syaitaniyah ini? Seorang sudah sesat, orang lain direkrut supaya sesat juga. Ini nafsu syaitaniyah. Seorang udah kada katuju menuntut ilmu, orang lain bilang diuasi kada menuntut ilmu. Nah ini nafsu syaitaniyah. Dan semua ini berpotensi ada di dalam nafsu seseorang. Mudah-mudahan Allah pelihara kita. Jadi nafsu syaitaniyah ini adalah nafsu yang menjerumuskan makhluk ini agar di dalam jurang kesesatan. Jadi itu aja gawiannya. Orang ini baik benar, bahasnya kada tahu dijinit, dikawaninya haram, wah ini kada menjinit lagi, pengidar. Nah ini nafsu syaitaniyah ini. Lagi dahulu ini nah bagus lawan kawitan, bayi bakawan lawan inya, patuh kenal lawan inya, haram orang ini jadi durhaka lawan kawitan. Nah ini nafsu syaitaniyah ini. Nah kemudian ada lagi nafsu ini nafsu bahimiyah, nafsu binatang. Nah nafsu binatang ini bisa tamak. Nafsu binatang, lihati kucing itu nah
Bari jadi sini na tulang lawan kepalanya, di piring ini ada pulang kucing seekong, di bari tulang lawan buntutnya, ya tuh menyasah pulangnya ke sini. Hayam itu nah dihamburi di sini nah, banih misalnya, kasubala kita hamburi pulang, nang ini belum tapatuki menyasah pulang ke sini, hakun menggabik ke kawannya. Ini tamak, ini nafsu binatang. Nang kayak apa lagi nafsu binatang ini? Nah, kada tahu di kawitan, kada tahu di anak, nafsu binatang, kada tahu arti beribadah, berusaha aja, nafsu binatang. Ada manusia yang seperti ini. Nah, ini sudah dinyatakan oleh Al-Quran, ulaika kal an'am bal hum adal. Manusia ini sudah banyak nafsunya seperti binatang, bahkan lebih sesat, lebih jahat dari binatang. Binatang ini berusaha berhimatnya. Nah, kayak ayam misalnya, bilanya sudah parak maghribnya malah pas ke usaha ke kandang masuk, minimal naik ke atas nangkanya. Manusia bisa lebih jahat dari binatang itu. Keluar lagi belum siang, udah keluar maghrib masih belum bulik lagi. Nah, hendak dikamana akan kita ini. Amun kadang kita hawar-hawar dengan pengajian kayak ini, nah kita ini akan bisa terperosok lebih jauh. Mudah makin lembut hati kita. Mudah. Nah, dari nafsu binatang ini bisa muncul karena nengaran nafsu ini nang keempat napa menjadi nafsu sabu'iyah, menjadi nafsu binatang buas. Oh, ini lain pula. Nafsu binatang buas ini dendam. Nafsu binatang buas ini senang menerkam, senang membunuh. Nah, nafsu binatang buas ini senang menguasai. Nafsu binatang buas ini punya kedengkian. Nafsu binatang buas ini punya gadap pemarah. Nah, ini nafsu nang barataan ini ada di dalam diri, dan inilah musuh kita, nang paling musuh dari semua musuh di luar dari diri kita. Jadi nafsu ini ada nafsu amarah. Ujar para ulama ada juga yang menyatakan itu. Nah, nafsu amarah ini adalah nafsu yang membawa kita, kesimpulannya, kepada kesesatan. Nang kita ini pasti bilanya kada taubat, kada berhenti dari nafsu amarah ini, akan diseretnya kita ke dalam neraka jahanam. Jadi nafsu kita yang berkubar-kubar untuk terperosok ke dalam gadabnya Allah, murkanya Allah, itu adalah milik nafsu amarah. Apa aja nih? Keinginan hendak mencuntan, no, keinginan hendak memfitnah, ini nafsu amarah. Pokoknya perbuatan, perkataan, tindak tanduk kita diajaknya terus agar kita ini berada di dalam lingkaran gadab murkanya Allah. Itu nafsu amarah. Nah, selanjutnya lagi ada nafsu ini ngarannya lawamah. Nah, nafsu lawamah ini mulai berdamai udah. Ada takut kepada Allah tapi masih maksiat. Tapi bilanya maksiat, inya kayaknya sedihnya inya. Nah, ini cagar mulai baik udah, karena nafsunya sudah lawamah. Tapi jadi hakun aja menggawi kejahatan walau seorangan pada bebawaan laginya. Nah, tapi bilanya sudah tagawi kejahatan, menangis kada lagi. Ya Allah, kenapa aja aku tadi jadi melakukan kejahatan, menyasar tapi menggawi aja. Nah, ini nafsu lawamah ini. Nah, yang kita kehendaki ini apa? Nafsunya mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini kadada lagi di utaknya, di pikirannya, di hatinya untuk melakukan kejahatan, apapun bentuk kejahatan itu. Nang ada di pikirannya bagaimana berbuat kebaikan, bagaimana berkebajikan, bagaimana beribadah kepada Allah. Nah, kalau sudah memiliki nafsu demikian, karena tenangnya hanya kepada Allah, maka ketika dia meninggal dunia,
dia akan meninggal dalam senyuman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudahan kita ini sampai ke nafsu mutmainnah. Jangan bakutat di nafsu rububiyah, jangan bakutat di nafsu amarah. Nah, bisa ini terjadi apabila kita ini hakun berandam di tempat nang diridai Tuhan. Maka ini nah, kita berandam diridai Tuhan ngeranya ini. Buktinya kita andai kata nih mati dalam keadaan saat seperti ini nah, kita memilih nangka ini matinya. Katimbang kayaknya kita mati rahatan besaung hayam. Ayo, pian memilih di mana ya? Memilih mati dalam keadaan talibul ilim. Mudahan kita meninggal husnul khatimah. Nah, jadi bilanya pian nih menyangka, oh periman itu musuhku yang paling musuh. Ini menyangka nafsunya kada terkendali, kada terperhatikan, maka orang itu sedikit makrifatnya dengan dirinya. Oh, jadi nafsu kita ini ya Allah menyuruh kada ikhlas nafsu. Menyuruh kada beribadah nafsu dalam diri nih. Maka ini musuh dalam selimut. Ngarannya gini dalam selimut pian. Ya, pian bakal lahir dalam selimut. Ada kegampangan. Berat ini nama gunting dalam lipatan ini ya nafsu kita. Makanya di dalam wirdul latif ada doa kita dalam wirdul latif tuh. Na Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabbatin anta akhidun bina siyatiha. Inna rabbi ala suratim mustaqim. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Dengan rahmat engkau ya Allah ulun minta tolong. Wa min azabika astajiru. Dari azab engkau ulun berlindung. Aslih li sya'ni kullah. Baikakan ya Allah lahir batin ulun. Aslih li sya'ni kullah. Tapi wala takilni ila nafsi tarfata'ain. Jangan engkau sandarkan lawan nafsu ulun sedikit dua pun, sekejap mata pun jangan. Tapi ulun bersandar tawakaltu ala Allah, hanya kepada pemilik kekuatan yang Rahman Rahim, yang selalu tidak pernah menipu, yaitu Allah. Itu wirdul latif. Maka bila dibaca itu, nah kada akan kebakaran rumah kita, walaupun di kampung itu kebakaran. Nah, ini jar Nabi diantaranya. Artinya apa? Kada akan tersesat kita, walaupun banyak makhluk ini mulai tersesat apabila membaca itu. Mudahan kita selamatan berataan. Nah, kita terus akan ulang. Wa man dhanna anna lahu aduan. Siapa menyangka bahwa dirinya memiliki musuh, aqwa min nafsihil ammaratil min nafsihil ammarati wal lawamati fa innahu lam ya'rif nafsah. Siapa menyangka bahwa dia punya musuh lebih kuat dari nafsu dirinya yang amarah. Apa nafsu amarah tadi? Yang selalu mengajak agar kita terjerumus kepada murka Allah. Jadi apa aja intinya? Bila kita ini menggawi itu dimurkai Tuhan. Nah, itu nafsu amarah ampunnya. Wallawamah, nafsu lawamah ini tak baik sedikit, tagawihnya maksiat, sesudahnya menyesal. Kenapa jer aku tadi jadi memandir kayak ini? Habis jer aku nang kayak ini nah, jadi pikiran. Itu nafsu lawamah udah tuh. Kenapa jer aku jadi bakal lakuan nang kayak itu tadi? Habis aku supanan. Nah, ini lawamah udah tuh. Tapi menggawi masih. Nah, ini maunya cuman ada
penyesalan. Nah, penyesalan ini bisa ada pintu taubat. Kenapa? Karena at-taubatu an-nadamah. Taubat itu adalah rasa menyesal, sadar bahwa seorang salah itu nang ditunggu oleh Allah. Nah, jadi nafsu lawamah ini ada harapan menjadi baik. Wal maqalatul khamisatu asyarah, perkataan yang ke-15. An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu taala anhu, dari Sayyiduna Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini Sayyiduna Abu Bakar Siddiq adalah khalifatul ula, yaitu khalifah pertama. Beliau mentafsirkan firman Allah, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri, surah Ar-Rum ayat 41. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan. Nah, ini artinya wallahu alam. Abu Bakrin fi tafsir dzalik, Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, khalifah pertama Rasulullah, sahabatnya Rasulullah di Gua Thur, sahabat Rasulullah ketika hijrah menuju Yathrib atau Madinah. Apa fi tafsir dzalik? Al-barru, maksud daripada rusak di daratan atau di al-barru ini huwal lisan, yaitu lidah. Nah, jadi banyak kita ini menjadi rusak karena pembicaraan. Karena pandir bisa rusak. Laki bini nang basa sayangan gin gara-gara lisan bisa berpisahan. Bajan nang laki ikam ku talak. Hancur kada laki bini. Hancur. Coba ya kan nyebaranai aja bini bermamai kada berpisahan. Lisan. Banyak ini bakal kawanan gara-gara lisan, bubar bakal kawanan. Cuman ini lisan ini berterjemah dengan tulisan. Ini kada berpandiran berduaan, tapi apakah dikatikinya ini zaman mudirin ini nih. Jadi diterjemahkan lawan tulisan lisan ini. Jadi hati-hati lisan kita nih lah. Ya Allah, maka bilinya sudah diucapkan kada kau ditarik lagi lisan. Nah, jadi banyak kerusakan ini, ujar Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, ini akibat lisan. Jadi bagus benar kita ini kada tapi pemandir, kada tapi tahu orang lawan seorang salah. Ya Allah, ya Rasulullah. Cucok Sayyiduna Abu Bakar Siddiq ini di dalam manakib beliau, Sidin mandak batu dimuntung nih. Jadi kecuali parlu benar Sidin hanya bepandir. Ada kita ada gulaan gin, tetap bepandir, tetaguk di rakungan, kuhak kada kau menaguk. Ini bepandir terus. Allah karib. Ujar Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, banyak kerusakan ini di mana pungkalanya wal lisan. Wal bahru atau wal bahri wal qalbu, yaitu hati. Jadi amun kada di lisan, kerusakan ini munculnya, sumbernya adalah di hati. Hati. Jadi amun hati kita ini kada bersih, maka kita memandang sesuatu pun menjadi kotor. Ketika hati kita ini kada gembira, maka nang kita rasakan sekeliling kita ini pun tidak ada nang memberi kegembiraan. Bila hati kita ini kada suci, maka kita melihat siapapun di alam semesta ini kotor. Jadi ini tergantung hati. Bila hati kita bersih, apa saja yang kita lihat, apa saja yang kita dengar akan menjadi bersih. Tetapi ketika hati, lihat hati pian tu muar, mendengar nang pian muar itu bepandir memberi muar terus tu bang. Padahal bagus pandirnya, malawak inya, ya tuh pian bilang garigitan liwar. Kenapa? Nah, karena hatinya sudah ada kebencian. Masya Allah. Nah, ini tafsir daripada Sayyiduna Abu Bakar Siddiq. Nah, faida fasadal lisanu, apabila rusak lisan,
bisabbi masalan, itu contoh aja, dengan mencaci umpama, bakat alaihin nupus al ashkhasu min bani Adam, maka menangislah seseorang dari anak Nabi Adam. Namun kita caci misalnya seseorang dengan lisan nih, menangis, rusak pergaulan. Dasar jo jadi kami cucok omun anak maling misalnya, umahnya bulik ke rumah. Nah maka buan kita nih bibinian di luar nih bapanda dikiranya bagus saja di arisan, padahal manginying naman dengar. Dasar bujur pangjar nang bujur tujuan, lalakian sama juga. Makanya kebanyakan lalakian ini bilangnya pamandir itu nguntung membibini nih jarhat. Rupanya bibinian nang ketujuh anu nilah Allah. Bibinian ini Allah sudah menjadi diwan hakim, menjadi diwan penilai, bilang luar biasa. Dibari orang dengan waloh marasai, bah ini jar kebanyakan piksin. Seorang maulah ganyau pada barian orang, cuman hinggan baku mentar. Hinggan, ya Allah, ya Allah. Nah inilah menangis orang, banyak menjadi pikiran orang gara-gara pandir kita. Udah lisan kita terjaga. Makanya lisan ini pian lihati bila pian itulah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah adalah bibir ini bergerak. Coba baca la ilaha illallah, kada bibir kiri kanan kita ini bergerak. Ini yang kita tunggu ketika semua tubuh ini kaku. La ilaha illallah dari akhir kalam kita ketika sakaratul maut yang kita harapkan. Makanya lihat hijab yang belum membaca la ilaha illallah adalah ke bawah ke atas ke kiri ke bawah ke anu kadada la ilaha illallah ini. Diam bibir ini isyarat dari Allah ketika engkau ini kayaknya tubuh menjadi kaku, ketika ruh ini akan ditarik dari batang tubuhmu, maka satu yang harus engkau ucapkan la ilaha illallah. Jadi ilat ini kada bisa setrukan sebenarnya. Ilat ini kayak penjeruran kalau aku berpandir itu bang setruk jar. Nah ini Tuhan Maha Kuasa kayaknya di akhir umurnya kayaknya kalau dia membiasakan lisan ini mengucapkan kalimat-kalimat menggembirakan, kalimat-kalimat nasihat, kalimat-kalimat kebaikan, kalimat-kalimat membawa kepada kebahagiaan, kalimat-kalimat menyenangkan, maka ini berpotensi akhir kalamnya la ilaha. Tapi amun lisan kita ini lisan ketujuh berdusta, lisan ketujuh menyakiti orang, lisan ketujuh mencaci, lisan ketujuh mahapak, nah ini tak kunci karena lisan ini. Perbuatan lisan nang jahat itu nah karena nang molah setruk ini lisan untuk mengucapkan kalimat thayyibah di akhir kalamnya. Mudah-mudahan semua kita ditutup dengan kalimat la ilaha illallah bihaqi ahli la ilaha illallah. Menangislah manusia nih. Ashkhas itu seseorang dari anak Nabi Adam. Wa idza fasadal qalbu birriya, apabila rusak hati birriya dengan riya umpama riya. Menangis ini malaikat pian. Karena malaikat tahu maria ikam nih. Tahu malaikat nanya hendak mencatat secara jahir orang ini bilang 5 jam beribadah udah nak. Oh jangan malaikat padahal jadi surga ini pulan bin pulan inilah kenapa ria? Aku di hati ria ini bukan di perbuatan. Menangis malaikat. Makanya ikhlas ini berat lawan nafsu. Kenapa ikhlas ini berat lawan nafsu? Karena nafsu kada dapat bagian. Kan nafsu ini hendak minta puji, itu nafsu ampunnya. Hendak minta agungakan, itu nafsu ampunnya. Hendak minta hibatakan, itu nafsu ampunnya. Nah sementara ini karena Allah
adalah nafsu dapat bagian, makanya ikhlas ini berat. Nah, apabila hati ini rusak dengan riya, bakat alaihil malaikatu, menangislah malaikat. Kila, ada yang mengatakan al hikmatu, hikmahnya fi annal lisana wahidun. Kenapa lisan ini satu? Talinga dua, lubang hidung dua, bibir atas bawah dua, tangan dua, biji di pian dua, ada nang tiga beburut. Umpama, nah bilang dua aja batis dua, saraba dua. Kenapa lisan ini satu? Apa hikmahnya? Tambihun lil abdi, ini memberi peringatan, tambihun, memberi peringatan bagi hamba lil abdi fi annahu, bahwa sanya la yang bagi, tidak pantas ayyatakallama, bahwa dia berbicara illa bima yahumhu wa fi khairin, kecuali pembicaraan yang penting dan di dalamnya ada kebaikan. Ini memberi peringatan supaya kita ini amun kada penting jangan berpandir, amun kada ada kebaikan di dalamnya jangan bersuara minta. Ini hikmahnya, jadi sabutin aja. Karena bilanya kita ini kada baik, hilang baik itu. Karena sabutin aja pilihannya. Bilanya ini penting, berarti hilang kada penting. Bila kita berbicara kada penting, berarti kada ada yang penting. Jadi kada ada pilihan lain ini. Jadi pembicaraan ini penting lawan kada penting, baik lawan kada baik. Nah, bila orang itu berbicara baik, berarti hilang bicara buruk. Bila orang itu bicara buruk, berarti tidak ada kebaikan. Ini lisan. Halus saja bentuknya, tapi sangat besar ujar ulama akibatnya. Dan banyak kalau kita nih ada nang sampai hari ini tuh udah orangnya masih kagak nangan pandir kawan di Palingkau semalam. Aku jangan masih kegenangan aja lagi pandirnya. Arwah pang jarudenya. Arwah pang sudah arwah orangnya, pandirnya masih melekat lagi di tulang utak balukok belakang kepala. Ayo pian pemandiran ini. Apalagi sesuatu nang jahat, lambat hilangnya. Amun nang baik ini pengajian nih, nah mbak memasang sandal kada kegenangan lagi, nah penjir sidin tadi jahat. Ini apakah ini hibak tadi bang, udah kita nih hibak dia kayak mimuri itu, nah mimuri ini hibak udah lo nang kada kakaruan, makanya kada kau lagi mendownload nang lain, nggak ada dihapusi, maka macam-macam di otak kita nih nang kada baiknya. Nah lalu nang baik datang, lalu kada kau di download takang. Ini terpaksa di-delete dulu ini kayaknya. Jadi bila anak menuntut ilmu delete dulu yang ada baiknya. Nah, dihapusi supaya kau masuk barangnya satu imbi kah. Setelah ada kau masuk. Ini nak ada kakaruan di dalam memori disimpan. Ya Allah, itik bakunyong bilang 5 menit disimpan juga. Apa manfaatnya? Pas kawan memberi gambar video ceramah, kada kau membuka takang. Jajar kawan tuh na itik tuh na dihapus. Ya Allah, ya Allah. Mudahan salamatan kita beretaan. Wakila, nah ini ada pulang lah. Wakila li'annal lisana zakira, bahwasanya lisan yang berzikir bikulli lugatin, dengan setiap bahasa. Kana zikruhu lil mazkuril wahid wa huwa Allah ta'ala, maka sesungguhnya zikirnya itu adalah tetap kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalikal qalbu, demikian juga hati. Jadi lisan lawan hati ini sama pada sebuting, supaya di hati ini nang diingat Allah aja, supaya nang diingat ini nang menyenangkan aja, supaya hidup kita senang. Ini kadang nang diingat hingga nang menyedihkan aja.
Jadi hari-hari kita selalu di dalam kesedihan. Paham gak lu nih? Maka kita nih karena hati ini sudah negatif, maka yang paling banyak kita ingat adalah hal-hal negatif. Asa ada lagi jadi hatiku ini mengatakan nama membahagiakan, bilang nama menyedihkan aja berataan, mau dikada ada lagi nama membahagiakan tuh. Lalu saben hari, anyar salawi tahun umur dikira orang 60 udah mudi tuha. Kenapa? Hati kita ini sabubutingannya, mestinya hati ini yang banyak kita download adalah hal-hal kebahagiaan. Tetapi memang manusia ini baluman jahula. Hakikat manusia sesungguhnya udah jalim, jahil pulang. Kada kawai. Nah makanya bila keluar dari itu, manusia berbentuk malaikat atau malaikat berbentuk manusia. Tapi memang sunatullah adalah sunatullah. Di mana sunatullahnya ya? Pian ini nah, apalagi bibinian lelakian sama aja sanggup menangis seharian semalaman. Sanggup. Bilang bangkak mata siden mah nangis saja. Napa cel orang jadi menangis? Laki ko bulek dia kapaling kau. Nangis saja. Tapi baya laki datang tertawa paling sanggup seperempat jam. Ada sanggup seharian semalaman tertawa. Artinya apa? Artinya kita ini paling mudah memikirkan penderitaan ketimbang memikirkan kebahagiaan. Ini cuman lihat pulanglah bila bibinian nih menangis, lihat aja bila bibinian nih menangis pasti muntung di kupingnya jar. Ini menyatakan bahwa dosa terbesar perempuan adalah di lisannya. Coba pian perhatikan bila bibinian tuh menangis di sinetron nggak, di film nggak, di dunia nyata kah? Bibinian menangis pasti kamuntung. Tapi amun lalakian menangis karena kamuntung mandak kamata. Jangan. Berarti dosa terbesar laki-laki ini dimunculkan oleh pandangan. Mudahan kita bisa memahami ini. Allah karim. Kita terus akan pulang. Bikhilafi nahwil ain. Nah, bersalahan dengan mata. Wal uzuni. Nah, lawan talinga. Fa innahu yata'addadu. Ini misal aja mata 2, talinga 2. Kila. Apa sebabnya? Li'annal hajata ila sam'i wal basari aktsaru minal hajat ilal kalam. Karena kepentingan kita ini lebih dominan banyak mendengar dan banyak melihat ketimbang berbicara. Jadi bila orang ini banyak melihat, banyak mendengar, sedikit pandir, orang itu banyak mengandung nilai positif. Makanya bilanya orang tuh dihapak oleh kakawanan lancar pandir nih jar bahira mau ucer. Kadada orang yang diam aja, ini memperhatikan, ini mendengar. Makanya juga banyak orang yang kadang menggunakan pendengaran, kadang menggunakan penglihatan termasuk akal, maka orang ini bisa juga masuk ke dalam neraka sa'ir. Lau kunna nasma'u au naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Pak tarapu bidzambihim, ma'akui kayaknya udah di akhirat dengan dosa mereka. Kada hakun bada dengar, kada hakun ke pengajian, kada hakun menggunakan akal sehat, maka dia mengakui itu di hadapan Tuhan. Pak tarafu bidzambihim, tetapi pasukan li ashabis sa'ir, tetap Allah kada menerima pengakuan itu karena lagi di alam dunia kada mengakui itu, merasa bujur terus. Kada hakun turun ke pengajian, kada hakun berdengar, kada hakun dari pang, kada diterima Tuhan. Tetap pasukan li ashabis sa'ir, orang itu tetap akan dilemparkan ke dalam neraka sa'ir. Wal iyadu billah. Wa innama syubbihal qalbu bil bahri, hanya saja diserupakan oleh Sayyiduna Abu Bakar hati dengan lautan.
Kenapa? Sebab li syiddati umkihi wattisaihi, karena bersangatan dalamnya dan bersangatan luasnya. Jadi hati ini kawa membuat dunia lawan isi-isinya. Ini hati. Makanya karena dalamnya hati ini manusia kada kau mau ukur. Dalamnya hati siapa nang tahu. Luas hati ini. Kayak ini aja gini lah. Amun pian ini na beisi hati nang sempit. Contohnya cangkir ini na. Anggap aja ini na hati nang sempit. Sedikit dia pian titiki kasumba habang bertahan. Karena pian sempit. Coba amun pian bahati luas, anggap aja nang kayak danau. Hati luas, biar ditimbai hayam atau itik mati tuh, tatap kada merubah banyu itu lagi. Nah, ini hati nang luas. Makanya zaman wayah ini, jamaah yang dirahmati oleh Allah, banyak orang ini memiliki hati nang penuh dengan sampah. Sehingga berjalan ke situ kamari hendak membuang sampah itu. Makanya ini gampang emosi, gampang tersinggung, gampang sarik, gampang dendam, gampang kada terima. Kenapa? Sedikit dia orang itu tersalah, umma memberangat sudah. Orang lalu mengupal saya bila mutar, padahal tak upal. Kada bawa kada umma menyasahi, hendak menggipak, hendak menampiling. Karena di hati ini banyak sampah. Kenapa? Karena akhir zaman ini manusia sudah banyak memiliki hati yang sempit. Jangannya hati nang luas, makanya lapang dada ngarannya gini lapang itu ya lapangan. Oh, lihat orang lapangan nih luas, kau main bal, kau menjamur tilam, kau bakal kalayangan di lapangan, kau belajar menyupir di lapangan. Coba kan nang disempit. Kita di banyak bahati sempit. Kayak apa caranya meluaskan hati ini? Tidak ada jalan kecuali kita harus berada di tempat-tempat kebaikan. Karena hati ini cepat menular dengan hal-hal yang buruk pun dengan hal-hal yang baik. Mudahan kita selamat dunia akhirat. Nah, kemudian perkataan yang ke-16, kila inna syahwata, sesungguhnya syahwat ini tasirul muluku abida, menjadikan syahwat nafsu ini menjadikan seorang raja menjadi budak. Orang yang bakasnya bebas menjadi terpenjara. Orang yang bakasnya mulia menjadi hina. Karena syahwat ini. Seperti apa pembicaraan ini akan kita bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam shawab. Nah, jadi kesimpulannya kita ini banyak ingat Allah. Orang bahari gin bilanya orang ini panik, pina sedih, pina kada nyaman hidupnya dilihat, lalu datang aja orang bau ingat tuh hajar. Bau ingat. Ininya orang itu pasti kada ingat. Bau ingat loh, bau ingat. Coba lo bau ingat. Bayanu hanya astagfirullah. Nah, mulai luas hatinya tuh. Jadi kita ini harus membiasakan diri dengan hal-hal yang baik dan menempatkan diri di tempat-tempat yang baik. Mudah-mudahan berkat kita pengajian ini kita dapat ilmu yang manfaat dunia akhirat. Dengan kemanfaatan ini kita dihindarkan Allah, keluarga dihindarkan Allah, anak cucu keturunan kita laki-laki perempuan sampai hari kiamat dihindarkan Allah dari keburukan, dari wabah, dari penyakit, dari bala, dari fitnah, baik itu fitnah agama, fitnah dunia dan fitnah akhirah. Ma dhahara minha wa ma batan, ala hadiniyah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Faya ayyuhal mushtaquna ila ru'yati jamalih
sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Taqabbalallah minkum. Masya Allah, la quwwata illa billah.